Pemirsa, kembali lagi di Lunch Talk. Jadi kita ke Pak Putu. Pak Putu, jadi yang perlu diketahui oleh para pengguna Ford ini yang mereka supaya tidak perlu khawatir mobil mereka akan tetap berjalan, spare part akan tetap terpenuhi. Apa saja, apalagi nih Pak, yang jangan perlu dikhawatirkan? Ya, tadi saya sudah sampaikan, kita ada undang-undang pelindungan konsumen. Jadi, ya seperti hanya kita membeli barang, beli elektronik dan sebagainya, mana garansinya? Itu yang paling utama kita minta, gitu loh. Jadi kalau kita beli barang nggak punya garansi, atau dia menggunakan garansi palsu, atau dia menipu dari yang garansi dia sampaikan, itu ada undang-undang yang akan menjeratnya. Nah, gitu. itu kan permasalahannya undang-undang nggak bisa lintas wilayah kan, Pak? Maksudnya, undang-undang itu kan undang-undang Republik Indonesia. Ya, artinya ada di dalam Republik Indonesia. Selama dia di Republik Indonesia dia melanggar, tangkap. Nah, itu maksudnya ketika Ford ini menutup bisnisnya, ketika kita punya mobil yang masih dalam garansi, bagaimana itu? Komitmen kan itu bisa dijaga? Motor Indonesia sudah menjamin, walaupun dia menutup, dia tetap komit kepada pelayanan kepada pelanggannya. Nah, itu maksudnya, bagaimana komitmen itu tetap bisa supaya dia tetap terjaga itu gimana? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa setiap mobil yang diimpor, ya ada kewajiban, ya tidak hanya diimpor, yang diproduksi atau dijual di Indonesia, ada kewajiban untuk memberikan pelayanan purna jual dan suku cadang. Apakah itu dilakukan sendiri? Kalau tadinya Ford melakukannya melalui PT FMI, melakukan sendiri. Nah sekarang mungkin dia tidak lakukan sendiri, dia akan kerjasama dengan pihak lain. Nah kita tunggu. Nanti itu nggak bisa tanya sama saya nggak tahu. Bukan saya yang punya bisnis itu gitu ya. Kalau Pak Dadi nanti bikin bisnis itu mungkin Pak Dadi ikut punya gitu ya. Tapi yang jelas bukan saya, itu adalah kebijakan dari Ford Motor Indonesia. Kita tanyakan pada Ford Motor. Artinya sebelum dia betul-betul menutup bisnisnya yang katanya sekitar bulan Juli, komitmen itu kan harus sudah terbentuk gitu ya, bahwa dia itu sudah di tengah jalan itu nanti ada transisi mereka. Itu ditanyakan aja nanti. Penjualan juga masih juga berlangsung hingga sekarang, dan untuk mengklaim asuransi terkait dengan perlindungan konsumen itu juga tetap bisa didapatkan oleh konsumen. Mungkin dia pakai importir umum mana, nanti kita nggak tahu. Bisnis itu, selama ada untung jalan terus, nggak masalah itu. Tapi justru itu yang jadi masalah kan, karena mungkin penjualannya tidak terlalu banyak. Ya, kalau nggak salah cuma 0,38% pangsa pasar Ford. Jadi dianggap kurang menguntungkan sebetulnya kan? 6.000 sampai 7.000 unit per tahun. Memang Ford pernah menjual cukup tinggi sampai 12 apa 14.000 gitu ya, pernah gitu ya, pada model-model yang sangat populer. Mungkin dari headquarter memikirkan bahwa wah ini jumlah nggak worth it ini buat bisnis gitu. Iya, ini serahin aja sama siapa gitu. Dari segi bisnis nggak worth it, tapi sebetulnya Mas Dadi kalau membaca penggemar Ford, ini sebetulnya banyak nggak sih Mas sebetulnya? Kalau dari member kita, yang tadi saya sampaikan ada 500. 500 itu di milis ya? Di total ya, milis, dan kan nggak semua juga melek teknologi ya. 500 total, 100-200 yang aktif dari berbagai media, dan juga sekarang kita ke jalanan, kayaknya nggak susah ya cari Ford, kayaknya ada aja. Nengok kiri, nengok kanan, sepertinya lebih mudah dari beberapa merek lain bahkan. Jadi ya sepertinya nggak bisa melihat bahwa 0,38% saja itu. Seperti itu sih. Ya, artinya ini kan dari segi bisnis memang mungkin kurang menguntungkan. Padahal sebetulnya orang yang menyukai produk ini ada juga. Banyak gitu sebetulnya, nyata gitu ya. Nggak sulit gitu kan. Nah, Mas Dadi, kalau misalnya nih ada pemirsa juga yang menggunakan Ford tapi belum bergabung pada komunitas, tapi nanti per selesai Juli ini mungkin sudah tidak ada APM-nya lagi, mereka bingung harus ke dealer resmi atau bengkel resmi, bisa kemana nih nanti kira-kira kalau mereka mau men-service mobilnya atau seperti apa? Wah, itu juga saya juga nggak bisa jawab ya, tentunya pasti ya. Mesti ditanya ke Ford Motor Indonesia juga, bukan dari kami selaku komunitas. Bahkan kami juga mencari kejelasan kan, kemana kita nanti akan ya berpaling atau mengadu atau berkiblat kemana sih untuk sales, service, spare part, dan panduan untuk servisnya seperti apa sih, spesifikasinya segala macam. Oke, baik. Pak Putu, ini kalau kita bicara soal, tadi kan disampaikan bahwa nanti akan mungkin kerjasama dengan pihak ketiga untuk menjamin purna jual tadi, Pak. Siapa yang berkewajiban sebetulnya untuk, bukan menagih janji ya, memastikan bahwa komitmen Ford itu betul-betul dilaksanakan? Kami, Pak.
Kemenper. Karena mereka akan impor dan mereka akan lapor ke kita kan. Kami impor sekian gitu. Nanti kami ikuti kemana, jaminannya seperti apa, kita cek. Staf kami akan ngecek dulu sebelum dia diberikan persyaratan itu. Bersama dengan Kementerian Perdagangan tentunya ya. Karena Kementerian Perdagangan nanti akan dalam tanda kutip menegakkan di lapangan gitu ya. Karena kan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Kementerian Perdagangan. Intinya sebetulnya dengan tutupnya bisnis Ford di Indonesia ini Nggak usah khawatir. tidak perlu khawatir ya. Untuk Tidak perlu membeli khawatir, ya. produk ini Wah, juga nggak tetap bisa, nggak masalah ya Pak? GM gimana? Iya Dan kan? bagi penggemar Chevrolet waktu Iya. ditutup, emang orang nggak bisa beli Chevrolet. Orang tetap bisa beli Chevrolet. tetap bisa beli ya. Iya. Begitu juga bagi penggemar Ford yang mungkin Tetap nggak ada masalah. sudah berencana gitu. Beli Ford yang nggak ada di Indonesia juga pada bisa. Kalaupun Iya. sudah Di beli, mana ada masih kemauan ragu. ada jalan, Pak ya. Komunitasnya bisa Iya. bergabung. Sama ada duit. Baik, terima kasih Mas Dani dan Pak Putu atas Ya. kehadiran Terima studio kasih. kami. Dan pemirsa, demikianlah dialog Lunch Talk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa.